Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, para pendengar MKFM, MKTV, dan semua medsos yang menyimak di kesempatan kasih sayangnya kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga, nikmat-nikmat yang tiada bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, begitu banyak nikmat ini, dan nikmat terbesar dari sekian nikmatnya adalah kita nikmat dalam keadaan menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman kepada Allah, sehingga bentuk iman itu kita gunakan dalam taat kepadanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi hari ini atau subuh ini, seperti biasa kajian Senin adalah membahas tentang fikih. Dan tema kita hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang fikih sholat berjamaah. Sedikit mengulang dari pekan lalu bahwa dalam banyak hadis Rasul menyampaikan banyak keutamaan di antara sholat berjamaah, dan kita berusaha mestinya mengejarnya. Sampai di dalam hadisnya pekan lalu disampaikan seorang yang buta saja ketika menaruh keringanan kepada Rasulullah untuk tidak berangkat ke masjid karena tidak ada yang menuntun, karena memang buta, tidak hafal jalan. Tapi ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah terdengar azan olehmu? Maka sahabat ini, iya mendengar. Maka kata Rasulullah, fa'ajibhu, tunaikanlah. Maksudnya penuhilah panggilan azan itu, berangkatlah ke masjid dan sholat berjamaah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, bahkan aku hendak memerintah kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan ingin membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki dan tidak mau sholat berjamaah. Dan kemudian Rasul pun menyebutkan keutamaannya bahwa sholat berjamaah itu ta'dil bi asli mas sab'ina darajat, lebih utama, lebih baik, lipat gandaan pahalanya lebih utama daripada 27 derajat. Artinya lebih baik 27 derajat sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Ini yang pertama yang kita bahas pekan lalu. Kemudian bagaimana dengan sholat berjamaahnya wanita? Maka wanita pun boleh sholat berjamaah ke masjid sebagaimana laki-laki, walaupun lebih utama tetap di rumah. Tetapi ketika ada kesempatan, ketika aman, ketika itu memungkinkan, maka dipersilahkan. Rasulullah pun bersabda, janganlah kalian melarang apabila istri-istri kalian akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Artinya wanita pun diperbolehkan. Nah Bapak Ibu, hari ini pembahasan kita adalah masih kaifiat ataupun fikih tentang sholat berjamaah, terkait dengan bagaimana tempat berdiri posisi makmum. Ya, nanti dalam berjamaah itu kan ada imam, ada makmum tentu saja, dan inama ju'ilal imam, hanyalah dijadikan imam itu liyu'mam bihi, untuk dijadikan sebagai ikutan. Ya, imam itu pemimpin, memimpin, makmum itu pengikut, mengikuti. Nah, itulah konsep berjamaah. Sebagaimana juga kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita, berjamaah itu tentu ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada imam dan ada makmum kalau di dalam kita sholat berjamaah. Nah, kemudian di mana posisi imam? Karena mungkin saja kita
berada di masjid dengan imam yang makmumnya banyak, tapi bagaimana kalau makmumnya sendiri? Bagaimana kalau makmumnya berdua? Bagaimana kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki? Bagaimana kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan? Bolehkah imamnya anak-anak, makmumnya perempuan? Atau bolehkah makmumnya perempuan, makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, gitu ya. Ini beberapa permasalahan terkait dengan sholat berjamaah selanjutnya, ya. Kita akan bahas, Bapak Ibu, saya izin share screen PowerPoint di kaitan tentang sholat berjamaah bagian kedua, ya. Ini judulnya fikih sholat berjamaah bagian kedua, karena bagian pertama sudah kita bahas pekan lalu. Sekali lagi tentang keutamaan, tentang bagaimana bolehnya wanita untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, sekarang bagian kedua ini, pembahasan pertama tentang bagaimana tempat berdiri atau posisi makmum, ya. Jadi ada imam dan ada makmum. Seperti apa posisinya? Berdiri atau posisi makmum, ya. Kalau Rasulullah SAW, maaf ini harusnya dari sini ya, mohon maaf saya tidak sempat ngedit nih. Wa Ibnu Abbas qala, dan dari Ibnu Abbas dia berkata, qala, siapa yang berkata? Ibnu Abbas, ya. Salaitu data lailatin fakumtu an yasarihi fa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alni an yaminihi, muttafaqun alaih. Maaf ini masih belum berambut begitu ya, tidak apa-apa saya bacakan ya, yang penting Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa baca artinya ya. Makna dari hadis ini, yang pertama, hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih, artinya Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, sholaitu data lailatin, saya satu malam sholat, maksudnya berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas berada di samping Rasulullah. Fakumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kirinya. Fa'akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memegang kepalaku dari belakang. Fa'akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i, ya ini maaf tanda tanya juga, ini tidak tepat di sini posisinya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku min wara'i, dari belakang. Faja'alani an yaminihi, dan kemudian beliau menempatkanku di sebelah kanannya. Nah, ini maksudnya, boleh jadi waktu itu tentu saja kalau kita lihat di sini Ibnu Abbas masih sangat muda ya, atau mungkin masih anak-anak. Abbas itu ayahnya adalah seorang yang sangat dihormati oleh Rasulullah, bahkan dimintai doa pernah oleh Rasulullah, dan usianya lebih tua di atas Rasulullah. Kemudian Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas, atau dikenal dengan Ibnu Abbas ya. Dalam periwayatan hadis, Ibnu Abbas termasuk salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Ibnu Mas'ud, ya, ada Aisyah. Yang terbanyak itu, di antara yang terbanyak termasuk juga adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Nah, beliau satu ketika data lailatin, ya, di satu malam dia sholat berjamaah beserta Rasulullah SAW. Kemudian posisi Ibnu Abbas itu berada di sebelah kiri. Maka Rasulullah memegang kepalanya dan dipindahkan ke kanan, gitu ya. Jadi kalau dipegang kepala tentu anak lebih kecil ya, posisinya sebagai anak-anak lebih kecil yang bisa dipindahkan begitu. Itu satu. Yang kedua, itu tidak sopan bagaimana memegang kepala. Nah, budayanya berbeda ya. Kalau di Arab sana megang kepala ke anak kecil itu udah biasa. Bahkan ke orang dewasa megang jenggot itu biasa gitu ya, sebagai bentuk hormat, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, itu pegang jenggot. Dan nggak marah ya. Kalau di kita orang pegang jenggot mungkin marah ya, di Sunda menyogado gitu ya, bisa berkelahi itu pegang jenggot. Tapi karena budayanya berbeda begitu, ya tidak ada masalah. Nah, tapi yang penting dari hadis ini adalah kembali kepada judul kita, berdiri atau posisi makmum. Di mana posisi makmum ini? Ketika Ibnu Abbas berdirinya di sebelah kiri, an yasarihi,
Maka Rasulullah fa'ahada biro si min warai faja'alani an yaminihi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah kemudian memegang kepalaku dari belakang, kemudian boleh menempatkanku di sebelah kanan. Artinya posisi makmum itu ada di sebelah kanan dari imam kalau makmumnya satu orang. Nah, ini berdasarkan di sini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Wa an ba'di ashabi Syafi'i, menurut pendapat sebagian pengikut Syafi'i, ya ashabi Syafi'i, ya itu maksudnya pengikut atau disebut juga dengan istilah Syafi'iyah, ya sebagian pengikut Imam Syafi'i, annahu yastahibbu an yakifal ma'mum duna qalilan, bahwasanya makmum itu dianjurkan, ya yastahibbu, dianjurkan atau lebih disukai an yakifal ma'mum dunahu qalilan, ya bahwa makmum itu berdiri sedikit di belakang, ya sedikit di belakang dari imam. Illa annahu qad akharja Ibnu Jurayj, kemudian illa annahu qad akhraja Ibnu Jurayj, hanya saja Ibnu Jurayj telah meriwayatkan, kulna Atha, kata Ibnu Jurayj, aku satu ketika bertanya kepada Atha, ya Atha ini seorang sahabat kalau tidak salah, ar-rajul yusalli ma'a-rajul aina yakunu minhu, ketika seorang laki-laki dan dia sholat berserta laki-laki lain, maksudnya satu orang ya laki-laki, satu orang dijadikan imam, satu orang jadi makmum, begitu. Aina yakunu minhu, di mana posisinya? Qala ila syiqahu, kemudian dia menjawab, atau yang menjawab itu ya, ila syiqahu, ya berada di sampingnya. Ihadihi hatta yasifu, ya ma'ahu la yafutu ahaduhumal akhar, apakah ia sejajar dengan imam sehingga satu saf dengannya, atau la yafutu ma'ahu? Qala na'am, qultu bihaisu an la ya'budu hatta yakuna bainahuma faraja, qala na'am, ya. Kemudian ditanya apakah salah seorang itu mundur ya sehingga satu saf dengannya, atau mundur salah satunya. Iya atau menjawab ya. Ya. Qala na'am faqultu bihaisu an ya'budu hatta yakuna bainahuma farajatu. Kemudian apakah dia mundur salah satunya hatta yakuna bainaha farajatun, sehingga ada jarak, ya. Apakah ia sejajar dengan imam sehingga satu saf dengannya, atau mundur salah satunya, ya atau menjawab na'am ya. Maksudnya jangan jauh-jauh, maksudnya mesti rapat dengan imam. Nah, ini juga menguatkan posisi makmum dengan imam. Ketika berdua, maka posisi makmum itu sejajar dengan imam. Itu ya. Jadi satu, posisinya makmum itu di sebelah kanan, sebagaimana tadi riwayat dari Ibnu Abbas bahwa memposisikan sebelah kanan. Yang kedua, kalau menurut Atha di sini sejajar, walaupun sebagian ya bagi ashab Syafi'i, pendapat dari sebagian pengikut Imam Syafi'i, sejajar tapi lebih belakang sedikit makmum, untuk membedakan mana posisi imam dan makmum, begitu kurang lebih ya. Tetapi kalau kita lihat dari pendapat Atha yang faqala ila syiqatu, yang dianggap lebih kuat begitu, bahwa posisinya adalah sejajar, ya sejajar dengan imam, sehingga satu shaf dengannya, ya ketika ditanya apakah sejajar dengan imam sehingga satu shaf dengannya, atau mundur salah satunya, ketika ditanya itu maka Imam Atha menjawab na'am, begitu ya, na'am itu iya sejajar dengan imam dan tidak mundur salah satunya, artinya begitu ya. Kita lanjutkan. An ba'di ashabi Syafi'i yastahibu an yakifal ma'mum dunahu qalilan wa laysa alaihi fi ma'a'lam dalil. Dalam kitab Nailul Awtar itu ditulis oleh Imam Syaukani, beliau mengatakan
pendapat sebagian pengikut Imam Syafi'i yang menganjurkan kepada makmum agar berdiri di belakang imam sedikit. Kata Imam Syaukani di sini, walaisa alaihi fi ma'alamu dalilun, tetapi sepengetahuan kami hal itu tidak ada dalilnya. Jadi ini pendapat saja, tidak ada dalil yang secara tekstual itu menunjukkan posisi itu harus dunahu qalilan, harus sedikit di belakang, begitu. Ini ketika berdua sekali lagi ya. Wafil Muwatta an Abdullah bin Mas'ud qala, dalam kitab Al-Muwatta ya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, dakhaltu ala Umar al-Khattab bil hajarah wajadtuhu yusabbihu faqumtu wara'a wa qarabani hatta ja'alani hida'ahu an yaminihi. Dalam Al-Muwatta dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku masuk, dakhaltu ala Umar bin Khattab, aku masuk ke rumah Umar bin Khattab bihajarati pada waktu zuhur, wajadtu yasbahu faqumtu wara'ahu, maka aku melihat atau mendapatkan dia sedang sholat, maka aku berdiri di belakangnya. Faqarabani hatta ja'alani, lalu aku berdiri di belakangnya, kemudian dia merapatkanku, hatta ja'alani hida'ahu an yaminihi, sehingga sejajar antara posisinya ya dengan beliau yang berada an yaminihi, di sebelah kanannya. Nah, ini yang menguatkan sekali lagi kalau posisi berdua itu bahwa posisi imam sejajar dengan makmum atau posisi makmum sejajar dengan imam ya. Bagaimana dari Ibnu Mas'ud tadi ya, Ibnu Mas'ud ketika masuk ke Umar bin Khattab ke rumah Umar, dan Umar sedang sholat, maka kemudian Ibnu Mas'ud langsung berdiri di belakangnya untuk bermakmum. Tetapi Umar bin Khattab mundur sehingga sejajar posisinya dengan Ibnu Mas'ud tadi ya, dan posisinya di sebelah kanan. Ini memperkuat hadis pertama bahwa posisi makmum sendiri di sebelah kanan. Yang kedua adalah hadis yang kedua bahwa sejajar. Ini dalam satu hadis dalam kitab Al-Muwatta tentang salatnya Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab ya, sejajar, kemudian berada di posisi sebelah kanan posisinya. Wa qala Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, wa ida amma rajulan wahidan, dan apabila seorang laki-laki, ini tiga harusnya di sini ya, mengimami seorang laki-laki lain, aqamal imamu ma'mum an yaminihi, maka hendaklah dia menempatkan makmum itu di sebelah kanannya. Wa idza amhasana muskilan, apabila seorang hunsa muskilan, apabila yang ada itu hunsa muskilan aw imra'atan qama kullu wahidin minhuma khalfahu la bi khadihi. Tapi apabila yang mengemis itu seorang wanita, waria ya, hunsa itu waria. Jadi waria zaman dulu sudah ada ya. Muskilan au imra'atan, atau seorang perempuan, qama kullu wahidin minhuma khalfahu la bi hidaihi, maka berdirinya di tempat posisinya di belakang imam dan tidak sejajar. Nah, jadi dikuatkan juga sebenarnya oleh Imam Syafi'i ya. Jadi kalau makmumnya itu laki-laki sejajar, kalau waria ya, wadam, hunsa di situ dalam bahasa Arabnya, atau perempuan, itu posisinya di belakang. Jadi walaupun berdua, kalau perempuan tetap di belakang, walaupun itu adalah istrinya, gitu ya, posisinya tidak sejajar tapi di belakang. As-sunan yakif rajul wahid an yaminil imam lama ra'al Abbas, sehingga menurut sunnah dalam kitab Al-Muhazzab begitu, bahwa posisi
posisi seorang makmum, hendaklah seorang laki-laki yang makmum itu berdiri ayyaki parajul wahidun an yaminihi imam lima rawa Ibnu Abbas. Hendaklah seorang laki-laki imam itu berdiri di sebelah kanan imam atau sejajar berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Bahkan lagi, wan Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimaminya, ammahu telah mengimaminya. Wa imra'atun minhum fa'ajalahu an yamini wal mar'atu khalfa dzalika. Ya, satu ketika Anas radhiyallahu an pernah salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimaminya. Wa imra'atun minhum, kemudian juga ada salat di antara mereka imra'atun, ya, seorang perempuan. Wajalahu an yaminihi, maka kemudian Anas itu posisinya ada di sebelah kanan mereka, maaf, di sebelah kanan Rasulullah, wal mir'atu khalfa dalik, dan menempatkan perempuan itu di belakangnya. Nah, ini mempertegas ya. Jadi kalau posisinya satu laki-laki dan satu perempuan makmumnya, ya, seperti halnya di sini ada sahabat Anas, kemudian ada seorang perempuan yang ikut. Maka Rasulullah menempatkan Anas itu berada di sebelah kanan beliau dan perempuan itu di sebelah belakangnya. Jadi riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 2 halaman 318. Yang terakhir terkait dengan ini, Anas sekolah, maaf ini juga ngaclok nih. Anas sekolah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa yatimu khalfahu wa ummu Salamah khalfana. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Kemudian aku ada, ya, kemudian aku dan anak yatim berdiri belakangnya. Salat Rasulullah faqumtu wa ummu Sulaim khalfana. Maka aku dan Ummu Sulaim berada di belakangnya, sedangkan Ummu Sulaim di belakang kami, khalfana. Jadi ini bagaimana posisi sholat, kemudian ada anak yatim dan perempuan. Dimungkinkan anak yatim ini laki-laki, ya. Ini memperkuat hadis sebelumnya bahwa satu ketika Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian aku dan anak yatim berdiri di belakangnya, kemudian Ummu Sulaim di belakangnya lagi. Nah, jadi kalau makmumnya ada laki-laki lebih dari satu orang, kemudian ada perempuannya satu orang, maka posisinya imam di depan, kemudian laki-laki dua di belakang. Laki-laki dua ini tadi Anas dan anak yatim tersebut, kemudian perempuan di belakangnya lagi, di belakang dari dua orang makmum laki-laki ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita simpulkan ya, kesimpulannya berdasarkan hadis-hadis tadi bahwa jika makmum itu laki-laki dan hanya berdua dengan imam yang laki-laki, maka tempat atau posisi makmum itu hendaklah berdiri sebelah kanan imam dengan sejadah dan merapat. Jadi bukan mundur sedikit, karena pendapat tadi Ashabus Syafi'i, sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kata ulama hadis tidak ada dalil yang kuat begitu yang menunjukkan. Tapi kalau yang laki-laki ini tadi hadis nomor 1 ya, di sebelah kanan, sebagaimana Ibnu Abbas yang diposisikan oleh Rasulullah, ketika di sebelah kiri pun Rasul dipindahkan ke sebelah kanan, begitu. Nah, jadi demikian juga posisi makmum perempuan, jika hanya berdua dengan imam perempuan maka tetap sejajar. Jadi imam laki-laki, makmum laki-laki sejajar, imam perempuan, makmum perempuan juga sejajar. Kesimpulan pertama. Yang kedua, jika makmum itu seorang perempuan, sedangkan imamnya laki-laki, maka posisi makmum hendaklah berada di belakang imam, sekalipun suami istri. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Di mana posisi makmum? Posisi makmum dia tetap di belakang, kalau makmumnya perempuan, sekalipun suami istri. Nah, ini kan istri saya mahram, tetap di belakang. Sunahnya demikian. Yang ketiga, jika makmum itu terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,
maka makmum laki-laki berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanannya, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakangnya. Jadi posisi makmum perempuan tetap di belakang, ya, tidak sejajar. Dan walaupun satu orang atau lebih. Yang keempat, jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, ini tadi riwayat Anas dan seorang anak yatim tadi, ya, terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berada di belakang imam dan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Demikian pun seterusnya. Oh, ternyata makmumnya banyak gitu ya, laki-lakinya tidak 2 orang tapi mungkin bisa 2 saf, 3 saf, maka posisi makmum perempuan di belakang yang 3 saf itu gitu. Tetap posisi makmum perempuan di belakang. Posisi makmum perempuannya lebih dari 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 3 saf, 4 saf, tetap di belakang posisi makmum laki-laki. Nah, posisi makmum perempuan. Nah, itu kesimpulan berdasarkan dari 4 hadis ya, dan ada 4 kesimpulan terkait dengan posisi makmum pada saat sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Ini bukan pertanyaan ya, mungkin maksudnya tambahan ini. Di sini ada pertanyaan 8. Tiba-tiba sudah 8 kan bingung juga ya satunya mana. Ini menguatkan atau menambahkan terkait dengan sholat berjamaah. Beberapa hadis berikutnya. Wa Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, liyani minkum ulul ahlam wan nuha summa alladhi yalunahum wa iyyakum wa haisyatil aswar. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dia bersabda, beliau bersabda, qala, dia berkata, Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, lailaini, ya, hendaklah kalian mengikuti aku. Maksudnya di dalam lailaini minkum, hendaklah kalian mengikuti aku. Maksudnya di dalam sab salat, ya. Ulul ahlam itu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik, disebut sudah ihtilam, maksudnya ulul ahlam. Dia sudah bermimpi begitu, sudah dewasa, sudah terkena balik, sudah terkena kewajiban dan dosa, sudah balik begitu. Wa nahyu summal ladzi yalunahum. Ya, yang dewasa kemudian berakal, kemudian orang yang mengikuti mereka. Kedudukannya summal ladzi yalunahum, kemudian yang berikutnya wa iyyakum haisyatil aswar. Dan hati-hati, kata Rasulullah. Mungkin bahasa kita mah awas gitu ya. Nah, jangan ribut. Ya, jangan ribut. Haisyatil aswaq, sebagaimana ributnya suara di pasar. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau kita posisikan imam, jadi ada imam kemudian makmum. Siapa makmum yang paling depan? Ya, makmum yang ulul ahlam, ya, makmum yang sudah balik, sudah paham, sudah ngerti. Bisa jadi juga boleh didahulukan yang lebih tua, gitu ya. Kemudian setelah itu. Maksudnya anak-anak lebih belakang. Ya, karena anak-anak, nama juga anak-anak ya Bapak Ibu, mereka mungkin belum paham, jadi kadang-kadang sholat ya sambil ribut. Ya, saya ngajarin dulu waktu kecil, belum paham ya bahwa sholat itu harus khusyuk, harus tenang. Kadang-kadang sambil dorong kanan, dorong kiri, apalagi kalau taraweh ya. Bahkan ada satu kisah katanya seorang baru masuk Islam, singko masuk Islam, langsung ikut taraweh. Tarawih zaman dulu kan gitu, dorong-dorongan, didorong kanan, dorong kiri, dia didorong ke kanan, dia dorong lagi ke kiri, didorong kiri, dia dorong lagi ke kanan. Ada yang narik dari belakang, kakinya dia narik lagi yang depannya. Ya Rasulullah, gimana kok jadi seorang muslim? Alhamdulillah saya senang, tapi capek tarawehnya katanya. Disangkanya itu rukun sholat ya, main dorong kanan kiri. Nah, ini biasanya anak-anak ya, anak-anak pada ribut seperti itu, maka Rasulullah wa iyyakum wa hisyatil aswaq, ya, sekalian jangan ribut, jangan seperti suara di pasar. Kalau di pasar mungkin ramai, ya wajar ya, orang jual beli saling tawar menawar, atau orang yang menawarkan barang dengan suara lantang begitu. Maka ketika sholat itu harus khusyuk
dan tidak ribut, sehingga supaya tidak ribut ini tidak mengganggu dan orang tua tidak terganggu, maka orang-orang yang lebih tua dulu, orang yang paham dulu, orang yang sudah ulul ahlam, sudah dewasa, sudah paham, baru kemudian di belakangnya di belakang. Artinya anak-anak itu posisinya sebaiknya di belakang. Nah, kemarin saya pengalaman ke Bogor, ada sebuah masjid, ya ikut sholat di sebuah masjid. Jadi anak-anak itu memang nggak ada yang di saf depan. Jadi kalau sholat bapak-bapak 2 saf, nah anak-anak itu di saf ketiga, kemudian dibariskan semua di saf ketiga. Dan ada satu memang yang nggak sholat. Maksudnya itu nggak sholat berjamaah dengan imam saat itu, tapi memang diposisikan mungkin ya mungkin gurunya atau apa pembinaannya begitu, dia mengawasi anak-anak itu sampai selesai. Sampai selesai ya, setelah selesai baru dia sholat terpisah sendiri. Nah, kenapa? Ternyata memang untuk jaga, sebab kalau anak-anak ya, namanya juga sekali lagi anak-anak ya, kalau nggak dijagain, nggak ditungguin seperti itu, jadi ribut. Padahal memang sebaiknya tidak dilarang anak itu ke masjid, justru pendidikan. Ya karena ada juga masjid-masjid yang horor gitu ya. Anak-anak tuh diusir, nggak boleh ke masjid karena dianggap pengganggu, karena dianggap berisik dan seterusnya. Nah tapi ternyata ada solusi tuh, diantaranya ya dijagain sama yang dewasa, yang paham, yang mungkin anak-anak juga takut ya karena baru anak-anak ya, takutnya mungkin baru sama manusia begitu. Takut kalau kemudian disanksi, kalau kemudian dimarahin, sehingga dia sholat dengan benar. Sehingga dapat tuh nilai berjamaahnya dapat, kemudian pendidikannya buat anak dapat, plus juga bagi orang tua, bagi yang dewasa tidak terganggu dengan adanya anak-anak tersebut. Nah ini yang dianjurkan, sehingga posisinya sebaiknya bagaimana kalau anak-anak tidak berdiri di depan, tapi bikinlah saf paling belakang atau saf di belakang, karena di situ tadi Rasul menyebutkan summalladina yalunahum. Kemudian setelah di depan yang dewasa, belakangnya berikutnya. Mungkin kalau dewasa, remaja, anak-anak, jadi begitu ya urutannya. Oh, ini juga kepotong hadisnya ya, mohon maaf saya bacakan terjemahnya. Dari Abdurrahman bin Ghanam, ia berkata bahwa Abu Malik al-Ash'ari telah berkata, Abu Malik al-Ash'ari, ala ahadukum bis salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, tidakkah mesti aku ceritakan padamu cara salat Nabi? Qala, kemudian dia berkata, fa aqamas salata fasaffur rajulu wasafful ghilman khalfahum summa shalla bihim. Dia berkata, kemudian Nabi memerintahkan untuk qomat, ya iqamat ketika akan salat berjamaah. Lalu beliau menempatkan saf laki-laki dewasa. Faqamas salat fasaffir rijal, ya menempatkan saf di belakang beliau, di belakang Rasulullah, di belakang imam adalah saffir rijal, laki-laki, saf laki-laki dewasa. Wasaffil gilman khalfahum, dan kemudian anak-anak di belakang saf mereka itu. Summa shalla bihim, lalu kemudian Rasulullah memulai salat dengan mereka. Jadi sebelum salat berjamaah ditegakkan, itu disunnahkan memang imam itu melihat ke belakang, mengecek. Dan Rasulullah melihat ya, dan menempatkan bahkan posisi saffur rajul wa safful gilman khalfahum summa shalla bihim. Menempatkan saf laki-laki di depan, di saf 1, kalau laki-laki 2 saf 2, kemudian baru wasafful gilman, saf anak-anak khalfahum di belakangnya. Summa bihim, lalu salat berserta mereka. Lanjutkan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijal awlaha wasyarru akhiraha wa khairus sufufin nisa akhiraha wasyarruha ulaha. Rahul Jama' ilal Bukhari Nailul Autar. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jamaah. Imam Jamaah itu dalam riwayat ilmu hadis ada 7 ya. Jamaah itu menunjuk kepada 7. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Tapi kalau ada satu orang yang tidak meriwayatkan, pakai ilah seperti ini. Dari 7 tadi, Imam Bukhari tidak meriwayatkan, berarti rawahul jamaah illal Bukhari. Yang 7 tadi meriwayatkan kecuali Imam Bukhari. Berarti yang lain meriwayatkan, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi,
dan seterusnya. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sufufir rijal aulaha. Khairus sufufir rijal aulaha. Awaluha, ya sebaik-baiknya, awaluha, sebaik-baiknya saf laki-laki itu adalah saf awalnya. Wasyarwa akhiruha, dan yang buruknya wasyarruha akhiruha, dan yang seburuk-buruknya saf, sejelek-jeleknya saf laki-laki adalah yang paling belakang. Wa khairus sufufun nisa, sebaliknya, dan sebaik-baiknya saf perempuan akhiruha, yang paling belakang, wasyarruha awaluha, dan yang paling buruk atau sejelek-jeleknya saf perempuan adalah yang paling depan. Jadi bagi laki-laki nih, bapak-bapak ya, laki-laki kita mengejar harusnya saf awal ya. Bahkan kalau Jumatan itu Rasul menyebutkan hadis secara spesifik gitu ya. Saf depan tuh, saf pertama seperti berkurban seekor unta, saf kedua seperti seekor sapi, saf ketiga seekor kambing, saf keempat seekor ayam, saf kelima telurnya saja, saf keenam seterusnya sudah nggak dapat berkurban begitu. Tapi ini menunjukkan keutamaan, betapa makin depan safnya itu makin baik. Kalau gitu makin depan makin baik, saya akan lebih depan dari imam. Nah, itu tidak sah ya, ada imam harus yang paling depan. Perempuan sebaliknya, paling belakang ya, paling belakang paling baik. Tentu saja disesuaikan dengan posisi masjid. Saya ingin paling belakang sekali sampai sholatnya di luar gitu. Ya tidak ya, ada saf perempuan khusus, maka ya bisa perempuan lah. Yang paling belakang, Rasulullah bersabda, khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha, dan sebaik-baiknya saf wanita itu adalah yang paling belakang, serta sejelek-jeleknya saf perempuan atau wanita adalah yang paling depan. Yang terakhir, Bapak Ibu, hadis yang terakhir, wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasitul imam wasuddul khalal. Jadikanlah imam itu di tengah-tengah kamu dan tutuplah isilah tempat yang kosong. Ya, jadi di mana posisi imam? Posisi imam harus di tengah. Ya, kalau ini tentu salat berjamaah, maka posisi imam di tengah. Lalu bagaimana kalau saf berikutnya? Maka mulailah dari tengah juga. Ausatuha, dari tengahnya. Ausat ini dari kata wasato. Ya, sehingga dalam pertandingan yang namanya wasit itu penengah ya. Kalau wasit berat sebelah atau wasit berat sebelah ya tidak sesuai dengan nama wasit yang penengah. Wasitul imam al khalal, Rasulullah hendaklah wasadul khalal, ini loncat nih, hendaklah posisi imam itu berada di tengah dan isi yang kosong. Nah, biasanya juga kalau imam sering menyampaikan sebelum beliau memimpin sholat, imam itu menyampaikan kalimat dengan kalimat yang sangat masyhur ya, kita dengar sering mengatakan sawu sufufakum wasaddul khalal. Nah, saddul khalal itu artinya isi tempat yang kosong. Silakan sawu sufufakum, rapatkan saf kalian, wasaddul khalal, dan isilah posisi-posisi atau tempat-tempat yang kosong. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah atau posisi makmum dalam sholat berjamaah. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan berdialog, bertanya, bisa langsung raise hand bagi sahabat-sahabat yang ada di Zoom, atau yang lain bisa chat, baik yang ada di IG, di YouTube, dan medsos yang lainnya ya. Kita mulai ya, ada pertanyaan di IG dari Intan IG-nya, dari IG-nya Dafekis. Ini rada susah bacanya, tidak apa-apa ya. Assalamualaikum, izin Ustaz bertanya, ada yang berpendapat bahwa jika makmum perempuan ada syarat khusus harus mahram saja atau bagaimana? Ya, jadi makmum perempuan sebenarnya tidak ada syarat khusus ya, siapa aja boleh. Bisa tadi kalau makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, sekalipun itu mahramnya tetap berada di belakang, apalagi bukan mahramnya. Misalkan suami istri, tetap suami istri di belakang posisi suaminya.
Apalagi itu bukan suami istri gitu ya, ya orang lain. Kita lagi sholat tiba-tiba ada yang makmum perempuan, ya di belakang saja gitu ya. Posisinya di belakang daripada imam. Kalau perempuan begitu. Ya tidak ada syarat ya harus mahram. Artinya siapapun boleh, tapi mahram ataupun bukan mahram, posisi makmum perempuan itu berada di belakang imam. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti ada yang resign juga, boleh nanti kita langsung ya. Dari IG Dian Indah Nugraha. Gimana Ustaz kalau makmum perempuan sejajar dengan makmum laki-laki tapi terhalang hijab? Nah, pada posisi tertentu mungkin gitu ya. Kalau mungkin posisinya ada yang sejajar makmumnya ya, karena eh, posisi tempatnya yang terbatas. Ya, misalkan ini ada di sebuah mall, misalkan atau tempat-tempat yang posisi laki-laki dan perempuannya itu ya hanya dibatasi hijab, tapi bersebelahan, tidak depan belakang, karena mungkin posisi pintu dan seterusnya yang terbatas. Maka boleh sepanjang posisi imam tetap di depan. Jadi posisi imam di depan, makmum laki-laki sebelah kanan, makmum perempuan sebelah kiri, misalkan karena posisinya demikian. Tapi yang paling baik tetap adalah posisi makmum perempuan itu di belakang. Apalagi kalau kita melihat kepada hadis yang kedua terakhir tadi ya, bahwa khairus sufufir rijal awaluha, sebaik-baiknya saf laki-laki itu di paling depan, wasyaruha akhiruha, wasyarruhu akhiruhu, dan seburuk-buruknya adalah paling belakang. Sebaliknya laki-laki perempuan, bahwa khairuha akhiruha, sebaik-baiknya laki perempuan itu di paling belakang. Jadi posisinya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Walaupun itu sama-sama makmum, imamnya di depan, gitu ya. Tapi kalau memang sudah safnya penuh dan seterusnya, itu kondisi hal lain, kemudian mengakibatkan sejajar, sah-sah saja. Sepanjang imamnya tetap berada di depan. Begitu ya. Baik, Ibu Yuniarti Raisen, silakan Bu. Boleh unmute Kang Fajar, Ibu Yuniarti, boleh singkat padat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita kan misalnya ada makmum perempuannya 5 misalnya. Nah, ada laki-lakinya 2. Nah, itu kita berdirinya itu di sebelah mana, Pak Ustadz? Apakah di saf yang ketiga atau yang kedua? Gimana, Pak Ustadz? Oke, baik, Bu. Jadi terima kasih Bu Yuniarti. Jadi sholat berjamaah laki-lakinya 2, makmumnya perempuannya 5, gitu ya. Di mana posisinya? Sebagaimana hadis yang diterima dari Anas bin Malik tadi, ya. Jadi posisinya Bu, imam, kemudian makmum 2 di belakang imam, dan yang 5 ini di belakang. Ya, di belakang. Belakangnya bagaimana? Pada saf ketiga, keempat, kelima. Nah, disesuaikan tentunya dengan posisi masjidnya ya, atau musola, karena musolanya kecil nih, hanya 3 saf ya, boleh jadi di saf ketiga posisinya. Tapi kalau bisa lebih belakang lebih baik, kalau memang masjidnya agak luas. Disesuaikan, yang tentu saja diharapkan kalau mungkin gitu ya, tadi mungkin di posisi yang besar ya, masjidnya tidak terlalu belakang juga supaya tetap takbirnya imam terdengar gitu ya. Nah, takbir imam, jadi dia tidak terlalu jauh juga. Tapi kalau sekarang kan misalkan dibantu teknologi ya, dengan speaker sangat jauh pun terdengar, maka sebenarnya tadi kembali kepada hadis yang lebih utama bahwa perempuan itu posisinya lebih belakang paling baik. Begitu. Itu Bu ya posisinya. Jadi boleh di saf ketiganya atau saf keberapa. Yang jelas posisi perempuan itu di belakang makmum, posisi makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Begitu. Baik, kita lanjutkan di YouTube. Oh ya, masih banyak nih ya dari IG. Ustadz, saya seorang guru, kami mengajarkan anak-anak sholat. Saya guru perempuan dan saya menjadi imam. Makmumnya anak laki-laki di belakang dan anak perempuan safnya di belakang. Baik Bu, kalau itu sebagai pelatihan pendidikan ya boleh-boleh saja, gitu ya. Boleh, tapi itu apa ya? Ya pembelajaran ya, bukan sholat beneran ya. Kalau sholat beneran ada laki-laki mesti jadi imam. Kecuali memang yang Ibu ajar ini murid-muridnya adalah masih belum balik.
anak-anaknya ya masih ibu misalkan sebagai guru TK, guru PAUD begitu, atau mungkin guru siswa yang masih belum pada balik, kelas 1, kelas 2 SD mungkin belum balik ya. Boleh ibu sebagai imam, kemudian anak laki-laki jadi makmum semua berbaris, anak perempuan di belakang lagi semuanya berbaris. Tapi ibu hakikatnya sebenarnya masih sholat sendiri ya, karena dimakmumi oleh anak-anak yang belum balik. Bagi anak-anak bagian dari pendidikan. Begitu Bu ya. Nah, tapi ini ada anak-anak yang sudah balik, tapi mereka belum bisa dijadikan imam, belum pantas dan sebagainya. Maka untuk pelatihan sih boleh Bu ya, tetapi kalau untuk sholat yang sesungguhnya ya nggak boleh ya, bagaimanapun. Kalau ada di situ rojul itu seorang laki-laki yang masuk kepada balik, bukan sabir atau ghilman, bukan anak-anak atau anak kecil ya, maka dia harus jadi imam. Tidak boleh perempuan menjadi imamnya, perempuan tetap jadi makmum sekalipun itu ibu kepada anaknya, ini anak saya kok, ya sama anak juga ya. Kalau dia sudah balik, dia sudah terkena kewajiban, dia sudah jadi imam, tapi dia bacanya belum benar. Gak apa-apa, Al-Fatihah dia belum hafal surat, ya sah tetap sholatnya. Walaupun ibu hafizah apa seluruh Quran, anak baru kulhu, anak tetap jadi imam pada dia laki-laki. Gitu Bu, ya lanjut. Ini di IG, maaf di Zoom, dari Ike. Ustadz, untuk sholat sunnah tahajud atau duha atau syuruk atau isyraq, apakah bisa berjamaah? Kayak sholat berjamaah ini ada ketentuannya ya. Yang pertama tentu saja sholat yang wajib. Itu selain dibolehkan, bahkan dianjurkan dengan sangat. Ya, kita bahas di pekan lalu, ada pendapat yang mengatakan wajib, bahkan ya sampai wajib ya, sebagian mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah, sholat sunnah itu berjamaah. Sholat wajib, sholat wajib atau sholat fardu itu berjamaah. Tetapi kalau sholat sunnah lebih utama adalah sendiri. Tapi ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, bahkan tidak bisa sendiri. Contoh, misalkan sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, itu lebih utama berjamaah. Kecuali memang darurat ya, ketika kemarin misalkan pandemi tidak bisa ke lapangan, tidak bisa bertemu orang lain, bisa di rumah berjamaahnya atau bahkan sampai sendiri saja, ya itu boleh dengan kondisi darurat. Tapi sepanjang bisa diupayakan, sholat sunnah seperti itu harus berjamaah. Kemudian sholat istisqa, minta hujan, itu berjamaah, tidak bisa itu sendiri, gitu ya. Tapi ada salat yang lebih utama sendiri, tidak berjamaah. Bahkan boleh berjamaah, boleh sendiri. Contoh misalkan tahajud. Tahajud itu lebih utama sendiri dan Rasul lebih seringnya sendiri. Tetapi seperti hadis Ibnu Mas'ud tadi, Ibnu Abbas itu sebagian meriwayatkan itu dalam keadaan qiyamul lail. Artinya boleh juga berjamaah sebagai bentuk pendidikan, pembiasaan begitu. Tapi lebih utamanya sendiri. Ada juga yang harus sendiri dan tidak boleh berjamaah karena contohnya Rasul melakukan sendiri. Seperti contoh sholat duha. Tahiyatul masjid, nggak ada sholat tahiyatul masjid berjamaah. Seperti tadi Ibu tanyakan sholat syuruk, sholat isyraq berjamaah, enggak. Harus munfarid. Itu ya. Masing-masing sendiri dan tidak berjamaah. Jadi tadi poinnya adalah ada yang memang dicontohkan berjamaah, ada yang tidak. Yang dicontohkan berjamaah maka kita lakukan berjamaah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah berjamaah maka kita pun tidak melakukan secara berjamaah. Ya. Begitu khususnya untuk sholat sunat. Kalau sholat wajib tidak ada perbedaan. Lebih utama, lebih baik, lebih dianjurkan dengan sangat untuk berjamaah. Begitu ya, khususnya bagi laki-laki. Lanjut dari IG KK84. Kalau imam dan makmum perempuan semua atau lebih dari satu, maka mereka sejajar semua dari imam sebelah kiri atau imam di depan. Nah, posisi imam tetap di depan. Walaupun makmumnya perempuan, tidak sejajar, karena ada yang berpendapat begitu ya, sejajar berlima, misalkan satu imamnya di tengah, yang lainnya di samping sejajar. Enggak, tetap di depan, imam itu di depan dan makmumnya perempuan di belakang. Kalau tadi berlima, satu di depan, yang 4 di belakang. Begitu ya, untuk sholat berjamaah khusus perempuan, yang imamnya perempuan dan makmumnya juga semuanya perempuan. Dari YouTube, Ari Citra Rengganis. Bismillah, Ustaz izin bertanya, kami perempuan kalau berjamaah lebih dari 2 orang sejajar.
bersama mengikuti pendapat bahwa perempuan tidak menjadi pemimpin. Nah, bagaimana Ustadz? Tapi di tempat lain berbeda imam perempuan bisa jadi imam, itu bagaimana? Oke, sekali lagi ya. Perempuan seperti laki-laki kalau berdua. Jadi sama tadi. Apa, sejajar begitu, sejajar. Laki-laki dan perempuan itu rasulnya sama gitu ya. Jadi contohnya dari Rasulullah sama. Boleh apa sejajar saja imam laki-laki dan perempuan dengan makmum. Ketika lebih dari dua, lebih dari satu, artinya dua dan seterusnya, maka imam laki perempuan di depan, makmum perempuannya di belakangnya berbaris. Seperti itu ya. Nah, tapi ini gimana saya menemukan di satu tempat tidak demikian. Saya inginnya berjamaah, ikut aja nggak apa-apa. Sah gitu ya, sah secara berjamaahnya gitu. Walaupun misalkan cuma berdua, satu di depan, satu belakang, sah tidak sah saja. Ya sesama perempuan tadi. Hanya nggak sempurna saja tepat sebagaimana dalam hadis. Tapi sah, insya Allah berjamaahnya sah, pahala berjamaahnya dapat. Begitu. Dari Uswatun 136, IG Uswatun ya. Jika dalam sholat berjamaah seluruhnya adalah wanita, bagaimana posisi imam? Sama ya tadi ya, sudah tadi bahwa posisinya imam di depan, imam wanita tadi, perempuan di belakang. Jadi tidak sejajar. Perempuan semua nih, ada 2 staf, 3 staf, sampai 10 staf. Imam satu orang di depan, semua perempuan di belakang. Tapi kalau ada laki-laki, walaupun satu orang, semuanya di belakang perempuan. Perempuannya di belakang. Nah, izin bertanya, jika sholat berjamaah dari masjid, makmumnya satu orang. Ketika sholat sedang berlangsung, datang makmum. Apakah makmum yang mundur atau imam yang maju? Ini boleh ya. Boleh makmum yang mundur atau imam yang maju. Tapi sebaiknya memang dirapatkan. Misalkan 2 orang nih, satu imam, satu makmum. Tadi posisinya kalau laki-laki makmumnya di sebelah kanan. Tiba-tiba datang berikutnya yang masbuk, begitu ya. Masbuk kata sabaqah, artinya yang menyusul, begitu. Maka boleh makmum mundur, sehingga sejajar makmum 2 ini imam di depan. Imam di depan, makmum mundur di belakang berdua. Atau boleh saja imam yang maju, berarti makmum diam, yang satu makmum bersebelahan dengan makmum yang kedua tadi. Ya, makmum yang kedua berdiri di samping makmum yang pertama. Jadi gitu, kalau masalah maju mundurnya boleh. Oh itu gimana bergerak? Ya tidak apa-apa, itu bergerak merupakan pergerakan daripada aktivitas sholat yang dibolehkan. Sebagaimana tadi, Ibnu Mas'ud itu, Ibnu Abbas itu dari kiri ke kanan, ya. Itu lewat tuh dari kiri ke kanan, di belakang Rasulullah sampai posisinya di sebelah kanan Rasulullah. Itu kan pergerakan. Nah, itu lebih dari 3. Lebih dari bergerak lebih dari 3 ini pendapat saja dan tidak ada hadis yang mengatakan tidak boleh bergerak lebih dari 3 ya secara spesifik. Tapi menunjukkan bahwa kalau terlalu banyak gerak akan merusak daripada sholat. Apalagi kalau pergerakannya terlalu banyak. Nah, jadi hati-hatinya jangan sampai lebih dari 3. Tapi kalaupun lebih sebenarnya tidak membatalkan ya. Kalau kita bergaruk aja tuh gatal, udah angkat tangan, garuk, turun udah 3 tuh batal ya. Nah, sementara kalau udah gatal kan nggak bisa kita tunda untuk digaruk. Kenapa? Karena gatal jadinya. Ini juga bisa mengganggu dan merusak sholat dan keusuhan ibadah. Maka garuk mah gatal aja ya. Masalah bergeser juga demikian. Ya ternyata sapnya ada yang kosong, kita udah di sap kedua, sap 1 ada yang kosong. Ada yang ke belakang karena dia batal. Itu yang kosong isi. Yang sub kedua maju mengisi yang kosong supaya subnya tetap rapat, tetap terisi. Atau tadi seperti tadi ya, kita sholat berdua tiba-tiba ada yang datang, maka mundur satu orang. Mundur ini, yang makmum ini mundur satu orang, imam tetap di depan, sehingga sejajar makmum yang pertama dan kedua ini pergerakan. Maka itu pergerakan yang dibolehkan. Yang tidak boleh tentu pergerakan yang berlebihan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Tiba-tiba kaki rendang gitu ya, langsung push up sambil sholat, nggak ada hubungannya dengan gerakan sholat di situ. Lanjut. Dari Majelani Arifin, punten jika imam dan makmum laki-laki hampir sejajar bagaimana?
Ya tadi ya sejajar memang ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi sejajar Pak. Kalau berdua ya laki-laki hampir sejajar ya sejajar boleh. Kalaupun pendapat agak sedikit ke belakang itu pendapat dari Ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri tadi menyampaikan bahwa beliau pun kalau berdua itu sejajar, kalau imam ini satunya laki-laki di belakangnya, kalau perempuan di belakangnya lagi. Itu juga tadi kita bahas, begitu. Apakah boleh laki-laki dan perempuan berdua aja berjamaah? Mereka bukan muhrim. Boleh, tapi di belakang. Tidak boleh sejajar ya, walaupun itu suami istri tidak boleh sejajar, apalagi yang bukan muhrimnya. Jadi tidak sejajar. Itu ya, dalam kondisi yang mungkin nggak ada lagi makmumnya, itu ya ada satu orang kemudian bermakmum ke laki-laki yang ada di depannya ya silahkan. Ya, tapi tidak sejajar begitu ya. Bagaimana terpotong oleh tiang dinding masjid dan bagaimana hukumnya sap yang terpotong? Nah, kalau terpotong dengan tiang, dengan dinding, dengan jalan, dengan sungai, itu boleh. Itu masih masuk kepada saf, gitu ya. Nah, di beberapa masjid kan ada tiang-tiang ya, nggak bisa dipungkiri. Dan tiang itu, ya gimana bisa kokoh kalau nggak ada tiangnya, sebagai penyangga. Tapi kadang tiang itu posisinya memotong saf. Maka bagaimana? Ya nggak apa-apa. Jadi ada tiang, kemudian ini saf, kemudian ini tiang, saf kemudian nyambung lagi setelah tiang, sah itu termasuk nyambung, ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih misalkan ada yang safnya karena sampai keluar, maka sah nyambung. Terpisah jalan di beberapa masjid termasuk di DT kalau Jumatan penuh misalkan sampai ke depan SMM, kemudian di jalan itu yang nggak bisa ditutup untuk sholat karena jalan terpisah jalan, maka sah. Sepanjang juga makmum masih mendengar atau melihat. Kalau nggak kedengar terlihat, kalau nggak terlihat kedengar. Nah sekarang dengan teknologi kan bisa terlihat dan terdengar bisa dua-duanya. Satu memakai memakai speaker sehingga terdengar suaranya, kemudian memakai CCTV atau memakai kamera bisa juga terlihat pergerakan imamnya. Jadi sah. Terhalang jalan, terhalang sungai, terhalang pohon, terhalang tiang, maka itu tetap sah. Ya, sahnya tetap dianggap nyambung walaupun terhalang demikian. Karena nggak bisa, ini berjamaah geser dulu tiangnya, susah ngegeser tiang masjid gimana ya. Baik. Bolehkah anak laki-laki yang belum balik yang bacaan Al-Qur'annya bagus jadi imam sholat dewasa? Nah sekali lagi. Harus yang sudah dewasa, sekalipun yang dewasa mungkin hanya qulhu dan kuliah, makmumnya anak-anak yang hafal 30 juz, maka tetap kalau itu masih anak-anak belum balik, maka dia belum memasuki akil balik, maka dia belum boleh jadi imam, ya, karena syaratnya belum terpenuhi, ya. Selain syarat yang lain, imam itu sebaiknya yang hafalannya banyak, yang lebih paham hadis, paham kepada tafsir dan seterusnya, maka diantaranya syaratnya adalah sudah akil balik, sudah memasuki balik, sudah dewasa. Bagi anak-anak belum boleh, sekalipun anak itu sudah hafal 30 juz. Kalau dalam sholat berjamaah ya, kalau latihan sih boleh aja gitu ya, ini latihan jadi imam, latihan imamnya anak-anak yang hafal 30 juz boleh, tapi kalau sholat benerannya bukan latihan gitu, anak-anak tuh belum boleh jadi imam karena dia belum mukallaf, belum terkena pahala dan dosa, belum terkena kewajiban, maka harus orang tuanya dulu yang menjadi imam. Baik, terakhir ya. Ini banyak yang belum nyambung. Saya baca yang nyambung dengan sholat berjamaah ya. Baik, jika imam perempuan atau sholat subuh, jika imam perempuan untuk sholat subuh, isya dan maghrib, ya ini kan bacaan sholat yang dijaharkan, apakah bacaannya dinyaringkan atau dikecilkan? Kalau imamnya perempuan dan sesama perempuan, maka silakan dinyaringkan,
dijaharkan ya, terdengar oleh makmum yang perempuan yang lain. Tapi kalau imamnya ada laki-laki, ya tentu saja tidak ya. Kalau laki-laki ya imamnya laki-laki kan, itu perempuan tidak jadi imam. Jadi pada sholat yang itu zahar, sholat subuh, maghrib, isya, maka ketika berjamaah sesama perempuan tetap imamnya membaca secara zahar. Begitu ya ketentuannya. Demikian Bapak Ibu, Masya Allah pertanyaannya masih ada beberapa. Ini terakhir ya dari IG Fahmi ini. Bertanya bagaimana hukum sholat jamaah jika masjid penuh sehingga kita dapat sholat di belakang jamaah wanita. Nah ini kadang terjadi ya, misalkan saking penuhnya di sholat taraweh ada saf laki-laki, saf perempuan di masjid itu sudah penuh. Akhirnya laki-laki yang datang terlambat di luar bagaimana? Nah sebenarnya setelah berjamaah sah saja dan itu posisi yang darurat gitu ya. Kadang di Masjidil Haram juga begitu, nggak bisa dihindari ya. Ada saf laki-laki paling depan, saf perempuan, laki-laki yang belakang, ya terpaksa di belakang perempuan. Yaitu sah-sah saja, sepanjang juga tidak tercampur antara saf laki-laki dan perempuan. Jangan sampai laki-laki dan perempuan berdampingan safnya, apalagi yang bukan muhrim. Itu tidak boleh ya. Tapi kalau ternyata kondisi tertentu yang memang darurat begitu, sehingga saf kebagian di luar dan itu di belakang perempuan sebagai laki-laki, tidak masalah sepanjang di depannya tetap ada saf laki-laki. Misalkan di masjid itu saf laki-laki, saf perempuan udah penuh, bagian di luar terpaksa di belakang perempuan. Nah itu kondisi darurat, boleh saja begitu ya Kang Ima ya, atau Mbak Ima Nur Hikmah, Kang Fahmi tadi. Demikian Bapak Ibu, sudah tepat jam 6, semoga ada manfaatnya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya, mudah-mudahan ada seri berikutnya. Ini yang belum terjawab, nanti permasalahan imam masih ada, misalkan bagaimana permasalahan sholat berjamaah, bagaimana kalau 2 kali sholat, ada yang sholat, kita ikut sholat lagi. Bagaimana dengan cara makmum mengikuti imamnya, bagaimana ketika makmum itu amin, apakah imam dulu waladolin makmum menjawab atau berbarengan, atau imam dulu baca amin, makmum baca amin, atau wanita harus jawab amin juga atau tidak, dan seterusnya dalam sholat berjamaah. Nanti kita kupas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu kita sudah habis. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mulyadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.